Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas limit fungsi aljabar dengan metode substitusi. Matematika wajib kelas 11. Adapun kompetensi dasarnya 3.7 menjelaskan limit fungsi aljabar, fungsi polinom dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Adapun tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan dapat 1. Memahami limit fungsi aljabar dengan benar. 2. Menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan tepat. Nah, di sini hasil limit itu bisa bentuknya yaitu bentuk tentu, yaitu A per B, A per 0 kalau bawahnya 0, apapun A-nya ini ya, kalau dia positif dia tak hingga. Tapi kalau min A per 0 itu min tak hingga. Nah, pokoknya kalau bawahnya 0 itu tak hingga ya. Kalau A-nya positif berarti tak hingga aja. Kalau dia A-nya negatif, bawahnya 0 ini min tak hingga. Kalau 0 per B, ini 0-nya di atas ya, hasilnya sama dengan 0. Nah, ini adalah hasil limit bentuk tentu. Artinya bisa ditentukan bentuknya ya. Dengan A, B itu atau A dan B itu anggota bilangan real. Nah, ini kita ketahui juga 7 bentuk tak tentu. Kalau ini bentuk tentu, ini bentuk tak tentu dalam matematika. Ada 7 yaitu 0 per 0, 0 kali tak hingga pangkat 0, 1 pangkat tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga kurang tak hingga, dan tak hingga per tak hingga. Ini ada 7 bentuk yang tak tentu. Catatannya, dengan menggunakan metode substitusi, artinya mengganti nilai X, jika hasilnya bentuk tentu, maka bentuk tentu itulah hasil limitnya. Tapi jika hasilnya merupakan bentuk tak tentu, maka harus diselesaikan dengan menggunakan metode faktorisasi atau mengalihkan dengan akar sekawan. Seperti itu ya. Jadi kalau dia bentuk tentu yang kita hasilkan ini ya, maka itulah hasil limitnya, artinya itulah nilai limitnya. Tapi kalau yang terjadi bentuknya ketujuh ini, salah satunya dari ketujuh ini, maka harus diselesaikan dengan menggunakan metode faktorisasi atau dengan mengalihkan dengan akar sekawan. Sekarang kita ke contoh. Agar kalian paham dengan hasil bentuk tentu dan tak tentu, perhatikan contoh berikut. Contoh soal ya. Ini ada 5 soal ya. Tentukan hasil limit berikut. Nah, ini semua itu kita cukup substitusikan aja ya. Substitusikan satu ini ke dalam X-nya ini. Kita langsung ke pembahasannya ya. Nah, untuk limit X mendekati 1, 5 X pangkat 3. Artinya X-nya ini untuk menggantikan X ini digantikan dengan 1. Jadi 5 dikali 1 pangkat 3. Jadi 5 kali 1 pangkat 3 itu artinya 1 kali 1 kali 1, maka hasilnya 1. 5 kali 1 adalah 5. 5 ini adalah bentuk tentu ya. Waalaikumsalam. Oke, nomor 2, limit X mendekati min 1. Artinya X-nya nanti diganti dengan min 1. 4 per 3X per min 2X. Nah, tiap-tiap X ini diganti dengan min 1. Jadi 4 dikurang 3 kali min 1 per min 2 dikali X-nya ini diganti min 1. 4 taruh sini. Ini kalau tanda kurang kan dikali ya. Min 3 kali min 1 jadi positif 3. Per min 2 kali min 1 jadi 2 ini ya. 2, sorry. Ini 2 ya. Jadi 4 tambah 3 per ini min 2 kali min 1 itu 2. Nah, jadi 7 per ini 2. Ya, 7 per 2. Ini adalah bentuk tentu. Oke, lanjut nomor 3. Limit X mendekati 3, 2X kurang 3 per X kurang 3.
Nah ini X-nya diganti 3, jadi 2 kali 3 kurang 3 per 3 kurang 3. 2 kali 3 itu 6 dikurang 3 per 3 kurang 3 itu 0. Jadi 6 kurang 3 itu 3 per 0. 3 per 0, ingat kalau bawahnya 0 berarti dia tak hingga, karena 3-nya positif berarti tak hingga. Kalau di atas min 3 per 0 berarti min tak hingga, karena ini 3-nya positif per 0 berarti tak hingga. Bentuknya tentu ya, ini masih bentuk tentu. Nah, khusus dalam limit, ketika hasil limitnya berbentuk A per 0, maka nilainya adalah tak hingga. Jadi kalau bawahnya 0 tuh tak hingga. Hal ini karena bentuk grafik fungsi fx a per x untuk x mendekati 0 nilainya mendekati tak hingga. Jadi kalau bawahnya 0 itu tak hingga. Limit x mendekati 1, 4 kurang 4x per 3x. Nah, x ini diganti dengan 1 ya. Jadi 4 dikurang 4 kali 1 per 3 kali 1. Jadi 4, ini min 4 kali 1, jadi min 4 per 3. Jadi 4 kurang 4, 0 per 3. Nah kalau 0-nya itu di atas, maka berapapun yang di bawah itu hasilnya 0. Kecuali kalau 0 bawahnya 0 per 0 itu bentuk tak tentu. Tapi kalau 0 per 3 itu sama dengan 0. Kalau bawahnya negatif berarti 0 per min 3 juga 0 ya. Beda sama ini ya. Kalau 3 per 0 itu tak hingga. Kalau min 3 per 0 itu hasilnya min tak hingga. Tapi kalau ini 0 per 3 itu 0. Kalau 0 per min 3 pun tetap 0. Jadi atasnya kalau 0 itu apapun bawahnya, mau positif mau negatif, dia tetap 0. 0 itu adalah bentuk tentu. Artinya inilah limitnya. Ini nilai limit ya. Karena bentuknya sudah tentu. Bagaimana kalau limit tak tentu? Limit x mendekati 2, x kuadrat kurang 4, x kurang 2. Seperti biasa kita substitusikan x-nya 2 ke x ini. Jadi 2 kuadrat dikurang 4 per 2 kurang 2. Jadi 2 kuadrat kan 4 ya, kurang 4 per 2 kurang 2. 4 kurang 4, 0, 2 kurang 2, 0. Jadi 0 per 0 ini ingat 0 per 0 adalah salah satu dari bentuk tak tentu. Nah, karena dia merupakan bentuk tak tentu, maka dia soal limit yang nomor 5 ini akan dikerjakan menggunakan pemfaktoran atau mengalihkan dengan sekawan. Karena ini bukan nilai limitnya, karena masih bentuk tak tentu. Nah, kalau dia sudah bentuk tentu seperti ini ya, itu tidak perlu lagi langkah selanjutnya. Tapi kalau dia bentuknya 0 per 0, bentuk tak tentu, maka belum bisa menemukan limitnya. Maka ini harus dipecahkan menggunakan cara selanjutnya, yaitu memfaktorkan atau mengalihkan dengan sekawan. Tetapi untuk soal nomor 5 ini yang cocok adalah memfaktorkan. Untuk lebih jelasnya bagaimana menentukan limit dengan memfaktorkan, saksikan video selanjutnya. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.